Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu. La nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak yang kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dipertemukan di dalam majelis ilmu yang kita memohon pada Allah mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap pengikut beliau sampai hari kiamat. Dan semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang kami hormati, untuk materi malam hari ini kita melanjutkan tafsir karena kurbannya sudah selesai dan sudah habis. Kelas nomor nasi kulkas atau seperti es. Kita lanjutkan tafsir juz ke-30. Kita sampai di surah Al-A'la, surah yang ke-87. Terus tadi terakhir kita selesai dari At-Tariq. Yang bawa mushaf bisa dibuka surah 87, surah Al-A'la, dan saya yakin banyak dari bapak-bapak yang hafal. Kalau belum hafal, dihafalkan. Kita baca, saya dulu baru balik bapak mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa.
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Bapak-bapak yang kami muliakan, ini tadi surah Al-A'la, biasa juga disebut surah Sabbih. Kalau kita menyebut surah Sabbihis gitu nih, tapi yang pas disebut surah Al-A'la atau surah Sabbih, gak usah pakai his. Kalau his itu nanti separuh kata. Sabbihisma isma itu. Kalau mau menyebut selain A'la boleh disebut surah Sabbih. Sebagaimana kita ketahui, surah ini keutamaannya menjadi surah pilihan Rasulullah SAW untuk dibaca di sholat-sholat yang mengumpulkan banyak jamaah, seperti sholat Jumat dan sholat Aid. Rasulullah ketika sholat Jumat ada kalanya beliau membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah surah Al-A'la atau surah Sabbih, dan kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Ghasyiyah. Kemudian di sholat Aid demikian juga, setelah Al-Fatihah di rakaat pertama membaca surah Sabbih, setelah rakaat kedua di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Ghasyiyah. Dan kadang-kadang di sholat Jumat beliau rakaat pertama membaca Al-Jumu'ah dan rakaat kedua membaca surah Al-Munafiqun. Surah Sabbih Isma ini juga direkomendasikan Rasulullah untuk dibaca di sholat witir yang 3 rakaat. Rakaat pertama, kemudian nanti di rakaat kedua membaca Al-Kafirun, dan di rakaat ketiga membaca Al-Ikhlas. Ini keutamaan surah ini. Ini mengindikasikan bahwa isi dari surah ini kenapa sering dibaca Rasulullah di dalam sholat yang mengumpulkan banyak jamaah. Isinya penting bagi kita untuk diketahui. Kalau orang-orang Arab atau para sahabat kan bisa jadi nggak perlu ditafsirkan, mereka sudah paham karena mereka memahami Al-Quran dengan modal bahasa mereka. Meskipun ada beberapa yang perlu dijelaskan oleh Rasulullah SAW.
sunnah seperti ini penting. Di sholat Jumat itu daripada baca surah yang lain, kadang-kadang baca beberapa ayat dari surah yang panjang, lebih utama membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Meskipun kalau dilihat dari hukum keabsahan ya sah juga. Misalnya kadang kita mendengar surah di rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca beberapa ayat, contoh misalnya surah diambil dari surah Al-Baqarah, mulai dari ayat yang ke-6. Orang-orang yang Allah menceritakan orang-orang yang kafir yang hati mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibaca beberapa ayat, kemudian rakaat kedua pindah di ayat yang lain. Tidak perlu. Itu secara hukum sah, tetapi kurang afdal. Kurang afdalnya kenapa? Karena kalau kita melihat Rasulullah senantiasa mengulang-ulangi dua surat ini, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah di sholat Jumat, maka keafdalannya, keutamanya adalah menjadikan kedua surat tersebut sebagai surat pilihan yang dibaca di waktu sholat Jumat. Surah ini termasuk surah Makkiyah, surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah saat beliau belum hijrah ke Madinah. Kaitannya berisi dengan masalah akidah, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekuasaan yang luar biasa dalam menciptakan, dalam menetapkan, kemudian juga dalam menjadikan tanaman yang hijau tidak lama dari masa hijaunya tiba-tiba kering dan menghitam dan seterusnya. Itu nanti ada gambaran kehidupan. Kemudian juga masalah pemberian wahyu terhadap Rasulullah SAW. Kemudian juga ada klasifikasi manusia, ada ashqa, ada orang-orang yang celaka, kemudian ada orang-orang yang qad aflaha man tasakka, ada muflih, ada al-ashqa. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memulai surat ini dengan perintah untuk mensucikan namanya. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, bertasbihlah, sucikanlah isma rabbika, nama Rabbmu, al-a'la, yang maha tinggi. Al-a'la ini bisa menjadi kata keterangan sifat untuk nama. Jadi nama yang tinggi, nama yang luhur, maka disebut al-asmaul husna. A'la ini juga bisa menjadi kata sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu al-a'la, dan yang maha luhur, dan yang maha tinggi. Memiliki arti yang sama. Ketika al-a'la itu menjadi sifat dari nama, maka nama Allah itu nama yang asma'ullah itu balaghot fil husni ghayataha. Nama-nama Allah itu mencapai tingkat keindahan yang maksimal. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentunya tidak akan bisa disamai oleh nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengenalnya dengan nama Al-Asmaul Husna. Sering penamaannya kan cuma Asmaul Husna. Yang lengkap itu Al-Asmaul Husna, ada al di depannya. Al-Asmaul Husna. Husna itu artinya apa? Husna itu bentuk mu'annats dari ahsan. Ahsan itu mudzakkar, kalau husna mu'annats. Maka kalau nama orang, husna itu
seharusnya dipakai nama perempuan. Kalau mau laki-laki dengan arti yang sama pakai nama Ahsan. Kalau laki-laki dikasih nama Husna itu jadinya nanti aneh. Namanya nama perempuan tapi orangnya laki-laki. Nama Allah disebut Husna. Para ulama mengatakan karena tadi balaghat fil husni ghayataha, mencapai tingkat keindahan yang maksimal. Sudah tidak ada nama yang lebih indah dari itu. Salah satu alasannya kenapa nama Allah itu disebut Husna adalah kullu ismin yadullu ala sifat. Setiap nama Allah itu menunjukkan sifat, tapi tidak bisa sebaliknya. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat mengandung nama. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu punya nama, tapi bisa jadi sekedar nama. Tapi kalau Allah, ya nama Allah ya, sifatnya seperti itu. Allah memiliki nama Ar-Rahman, maka Allah memiliki sifat rahmah. Allah punya nama Ar-Rahim, sifatnya juga rahmah, cuma ada penekanan sendiri-sendiri Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah punya nama Al-Malik, Al-Malik, Raja, maka Allah punya sifat Al-Mulk, menguasai. Allah punya nama Al-Qadir, nama Allah Al-Qadir. Allah punya sifat Qudrah, mampu. Al-Qadir maha mampu, Qudrah itu kemampuan, dan sebagainya. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Jadi antara ismun dan musamanya sama. Kalau manusia kan beda. Manusia itu ada yang namanya bagus, perilakunya bagus. Ada yang namanya bagus, perilakunya tidak bagus. Itu yang koruptor itu namanya Muhammad ada nama. Padahal Muhammad itu artinya apa? Yang terpuji tadi. Yang terpuji. Kalau nama manusia begitu. Nama manusia itu dari antara nama dan perilaku atau fakta kadang-kadang tidak matching, tidak sesuai. Ada namanya Ayu Wulandari. Pikirannya ya Ayu tenan. Dari belakang kita Ayu, dari depan Ayu tenan Pak. Misalnya, kalau nama kan gitu, manusia kan gitu. Kalau orang mengatakan nama itu doa gitu nih, nama itu doa, maka memberi nama yang baik. Tapi jangan sampai kabotan jeneng gitu. Jeneng apik tenan. Untuk mencapai nama sifat seperti nama itu susah gitu. Kembali ke sini. Bisa juga Al-A'la itu menjadi sifat Allah, Rabb. Allah itu maha tinggi, maha luhur, dan keluhuran Allah itu tidak bisa disamai oleh siapapun. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk bertasbih, mensucikan nama Allah. Tasbih itu artinya apa, Bapak-bapak? Tasbih itu mensucikan, pensucian secara lisan. Kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la dengan keyakinan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan di sana ada unsur ibadah, di sana ada khudu', di sana ada tawadhu. Jadi ketika kita bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya hati kita tunduk kepada Allah. Hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan diri di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tasbih. Dan maka tasbih itu nggak boleh dipakai mainan. Kita mengucapkan tasbih itu tidak boleh dipakai main, karena itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara implementasi prakteknya, kata-kata Subhana Rabbiyal A'la, perintah Sabbihisna Rabbikal A'la, kita implementasikan dalam salah satu doa sujud. Ketika sujud kita membaca Subhana Rabbiyal A'la. Boleh juga ketika kita baca ini, misalnya Sabbihisma Rabbikal A'la,
kemudian kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, boleh. Karena langsung mengimplementasikan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Kemudian Allah memperkenalkan diri. Siapa Allah itu? Rabbukal A'la, Rabb yang Maha Tinggi itu siapa? Alladzi khalaqa fasawwa, Zat yang telah menciptakan lalu membuat sempurna. Artinya ciptaan Allah itu dibuat sempurna. Maka dulu ketika kita bahas ayat apa ini, pernah saya menyampaikan bahwa ciptaan Allah itu selalu sempurna. Fi ayyi suratin ma syaa kabar ini dalam surah Al-Insyiqaq atau dalam surah Al-Infitar. Itu dalam bentuk apapun yang Allah kehendaki, Allah membentuk kita. Sehingga saya katakan bahwa tidak ada ciptaan Allah itu yang gagal produksi. Gak ada. Contoh kalau orang kan umumnya lahir tangannya dua, dengi. Misalnya ada yang lahir tangannya satu, yang satunya kecil cacat. Itu kira-kira cacat produksi atau tidak? Cacat ciptaan atau tidak? Enggak. Karena memang seperti itu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang disengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kalau manusia kan beda. Manusia membuat produk, ada cetakannya. Ketika hasil tidak sesuai cetakan, itu namanya cacat produksi. Cacat produksi itu bisa ditolak kalau di pabrikan nggak lolos isinya nggak lolos, quality controlnya nggak lolos. Akhirnya apa? Ditolak, disortir. Tapi kalau yang namanya ciptaan Allah itu, apapun yang Allah ciptakan itu sempurna dan itu memang sudah disengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah itu khalaqa fasawwa. Allah menciptakan lalu Allah menyempurnakan ciptanya. Ada misalnya tadi manusia atau orang yang lahir, kita pernah lihat video itu, orang lahir nggak punya kaki, hanya satu pahanya nggak ada. Jadi kayak apa nih? Cuma memegangnya tangan dan bisa hidup dan bisa jalan. Dia nggak punya kaki, dari pahanya nggak ada. Dan itu karena memang Allah menghendaki seperti itu. Dan kalau dalam di dunia ya kita menganggapnya manusia yang cacat fisik, difabel. Tapi bagi Allah itu memang Allah menciptakannya seperti itu. Walladzi qaddara fahada, dan yang telah menetapkan lalu menunjuki. Maksudnya apa? Setiap makhluk yang Allah ciptakan, utamanya di sini katakanlah makhluk hidup, itu Allah ciptakan, kemudian takdirnya sudah Allah tetapkan. Untuk mencapai takdir itu Allah menunjuki dirinya. Kita tahu dan kita yakin Bapak-bapak, tidak ada makhluk yang hidup kecuali takdirnya sudah ditetapkan oleh Allah. Semua yang terjadi di alam semesta ini takdirnya sudah ditetapkan oleh Allah. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alfan sanah. Allah telah menulis takdir para makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita di sini, Bapak-bapak, kita di sini, kemudian duduk di sini, itu sudah ditakdirkan dulu. Di hadapan kita ada apa itu? Ada teh, ada bungkusan. Ini sudah ditakdirkan. Cuma ini jadi jatah kita atau tidak itu Allah Ta'ala. Ya. Belum tentu yang di depan jatahnya nanti. Sudah belum tentu nanti. Saja diambil temannya. Nah, makanan itu makanan itu kalau belum masuk mulut berarti belum ditakdirkan. Mau makan kok ini anaknya yang mau makan, bisa nggak dibawa pulang? Nggak bisa.
Jadi semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan hebatnya lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu untuk makhluknya, maka Allah memberikan jalan ke sana. Allah memberikan jalan ke sana untuk menjemput takdirnya. Itu yang disebut fahada. Maka pernah ketika Rasul mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba lahu maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah ditetapkan untuknya tempatnya di surga atau di neraka. Jadi masing-masing kita itu, Bapak, masing-masing kita itu sudah punya set surga atau set neraka. Kursinya sudah ada, tempatnya sudah ada. Maka ada sahabat yang gini, wahai Rasulullah, afala nattaqin, kenapa kita enggak pasrah saja lah? Kalau memang nasib kita sudah ditentukan oleh Allah masuk surga atau masuk neraka, udah kita pasrah aja, nggak usah ibadah-ibadahan. Toh nanti kalau nasib kita itu masuk surga, ya masuk surga. Tapi kalau neraka, ya mau gimana pun akan masuk neraka. Maka Rasulullah mengatakan, lah, jangan. I'malu, berbuatlah, berusahalah. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing akan dimudahkan menggapai takdir yang dia diciptakan untuk. Jadi Allah sudah buat takdir, ketetapan. Oh, si A misalnya, si A nanti akan masuk surga, maka si A ini akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal yang mengantarkan pada surga. Si A itu ditakdirkan hidupnya berkecukupan, maka si A ini akan dibimbing oleh Allah untuk bisa mencari rezeki yang nanti rezekinya banyak, cukup untuk kehidupannya, bahkan lebih. Si A ditakdirkan mendapatkan pendidikan yang tinggi, tapi ada jalan takdirnya sendiri. Oh, ternyata dia bisa sekolah, bisa belajar tinggi, dan semangatnya luar biasa. Karena tidak semua orang yang punya kesempatan belajar itu semangatnya tinggi, dan semuanya. Masing-masing kita pasti tahu teman-teman kita dulu yang sesama satu bangku kuliah itu kan ya yang sekolahnya sakarame dhewe, tapi yang ada kutu buku gitu kan ya. Yang kutu buku ya jadi apa? Ya ketika lulus, tapi belum tentu sukses gitu kan ya. Karena itu beda. Kesuksesan dalam belajar belum tentu sukses dalam pekerjaan. Gitu kan? Itu bukan satu paket ini, karena bisa memang takdirnya beda-beda. Nah, itu maksud dari alladzi khalaqa alladzi qaddara fahada. Terhadap makhluk juga seperti itu, makhluk yang lain selain manusia. Makhluk manusia, bagaimana burung-burung itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala terbang. Lah kok kalau kadang-kadang kan ini, kadang-kadang kalau di sawah itu ada orang yang ngajak sawah kan ya. Itu kan tiba-tiba ada burung bangau banyak loh. Yang bimbing siapa? Allah Subhanahu wa taala. Burung-burung pipit itu kok tahu kalau sawah ada pari mati yang sudah layak dimakan dan seterusnya. Itu yang bimbing adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keyakinan ini Bapak-bapak, Allah sudah menyiapkan skenario kehidupan kita dari A sampai Z dan pasti akan terjadi. Kemudian tugas kita adalah menjemput semuanya dengan cara yang baik. Kita cuma nggak tahu takdir ini, tapi ketika tadi Rasulullah mengatakan masing-masing akan dimudahkan menjemput takdirnya, maka ikhtiar kita adalah ikhtiar yang baik dengan harapan takdir kita adalah takdir baik. Dan setiap orang akan dimudahkan menjemput takdir yang telah ditetapkan untuk dirinya. Kalau kita ingin masuk surga, ya kita berusaha mengamalkan perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan pada surga dan menjauhkan kita dari neraka. Itu usaha konkretnya seperti itu. Walladzi akhrajal mar'ah,
dan zat yang telah mengeluarkan mar'ah tanaman. Faja'alahu husa'an akhwa, lalu menjadikannya kering dan menghitam. Ini gambaran kehidupan kita. Allah yang menciptakan tanaman, Allah menurunkan hujan. Kita bahasanya bahasa tanaman karena tanaman itu relatif usianya pendek. Allah yang menurunkan hujan, kemudian dari hujan tersebut Allah yang mengeluarkan tanaman. Tanaman itu yang mengeluarkan Pak petani atau Allah? Allah. Petani kan nyebar nih, tapi petani nggak kuasa untuk mengeluarkan itu. Allah yang mengeluarkan. Di sana ada ikhtiar petani dan di sana ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengeluarkan tanaman itu yang tadinya katakanlah benih padi tumbuh menjadi istilahnya apa kalau padi kecil itu tunas gitu. Keluar apa ya? Keluar padi kecil lah ini. Kemudian lama-lama besar, dipindah lama-lama besar. Lama-lama menguning, kering. Lama-lama kalau menguning terus roboh, lama-lama hitam. Gitu nih. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an ahwa. Jadi usianya singkat. Kalau padi itu usianya berapa Pak? 4 bulan. 3 itu sudah harus panen ya. Umpama nggak dipanen gitu Pak. Umpama lagi tadi nggak dipanen, itu usia 4 bulan kering ya. Rontok nih. Rontok kemudian mengering mati. Kalau tomat 1 tahun enggak? Berapa? Dari menanam sampai berbuah berapa bulan? 2,5. Bisa 1 alat 1 tahun? Enggak sampai ya? Nah, itu tanaman kan memang relatif usianya pendek. Siklusnya sama. Dari benih kemudian hidup kecil mundur kecil kemudian besar hijau, lama-lama menguning, lama-lama mati dan menghitam. Itu maksud alladzi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an ahwa. Kita juga seperti itu Pak. Manusia seperti itu. Pak tabiru yaumil akhir. Kita ngomong ibrah. Kan manusia itu lahir kecil diasuh oleh bapak ibunya, tumbuh jadi besar, remaja jadi muda gitu. Kemudian pas usia 20 sampai 30 kan usia sip-sipnya kan ya. Nanti sampai dalam 40 itu kematangan pikiran. Kalau kematangan fisiknya kita usia 30, tapi kalau 40 itu kematangan pikiran, kedewasaan. Setelah 40 ya lama-lama mulai menurun baik secara fisik maupun secara pikiran. Memang macam-macam, tidak sama. Ada orang itu 50 tahun ini selalen, nanti 50 tahun lalen mulai ikut somoto yang dindi kafe di sini ini. Padahal konomo tadi yang jual kita dulu. Jadi siklusnya gitu, lama-lama layu, pikirannya layu, fisiknya juga layu. Itu manusia. Jadi siklusnya seperti itu. Kalau siklus tanaman itu pendek, hakikatnya manusia itu juga siklusnya pendek Pak. Allah mengatakan, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Satu hari satu malam berapa jam? 24 jam. 1000 dibagi 24 berapa? 41. Jadi misalnya Pak, kita itu hidup usia 41 tahun, itu masih 1 jam. Ya lagi, karena satu hari di sisi Allah itu seperti, katakanlah itu 1 hari 1 malam, seperti 1000 tahun, baru 1 jam. Kalau kita usia 60 tahun berarti 1,5 jam.
Ini sing 1,5 jam ini. Kalau kita usia 80 tahun, berarti kurang lebih baru 2 jam. 2 jam itu biasanya kon meh angslup. Kalau rata-rata usia umat Rasulullah kan hanya 60 sampai 70 rata-rata. Ya ada yang wakhalilum menjawaz dzalika, sedikit yang melebihi itu. Nah, siklus hidup kita itu pendek. Maka Allah mengingatkan dengan ini, alladzi walladzi akhrajal mar'a faja'alahu huta'an ahwa. Maka jangan sampai ketika kita tua, ketika kita bisa produktif malah disia-siakan tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kekuatan yang Allah berikan kepada kita sia-siakan hanya untuk senang hingga akhirnya ketika kita lemah kita tidak bisa beribadah. Ada sebuah ungkapan, meskipun ini bukan rumus baku, man syabba alaihi syabba alaihi. Siapa yang tumbuh muda dalam satu kebiasaan, dia akan mencapai tua dalam kebiasaan itu. Tapi ini bukan rumus, oke? Ini hanya ilmu titan gitu. Memang ada orang yang mudanya itu ya-yaan, nyelewet, sepuhnya itu tobat gitu. Tapi secara umum, man syabba alaihi syabba alaihi. Barang siapa yang tumbuh muda punya satu kebiasaan, dia akan tua dengan kebiasaan. Kemudian beralih ke tema masalah wahyu. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Sanuqri'uka ay sanuhafidhu ma awhayna ilaika minal kitabi wa naw'aihi qalbaka fala tansa minhu syai'an. Kami akan membuat engkau wahai Muhammad mampu menghafal Al-Quran dan wahyu as-sunnah. Jadi Bapak-bapak, wahyu itu apa yang diterima Rasulullah sebagai wahyu, dan kemampuan menghafal Rasulullah itu kemampuan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu dibedakan dengan kita. Kalau Rasulullah mendengarkan wahyu, beliau itu pernah di awal-awal begini. Di awal-awal ketika Jibril membaca, Jibril belum selesai membaca, itu Rasulullah sudah komat kami mengikuti itu. Karena khawatir lupa. Maka diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mengikuti membaca sebelum kami selesai menyampaikan wahyu. Dan di sini dalam ayat ini Allah memberikan jaminan, kami akan bacakan kepada engkau, maka engkau tidak akan lupa. Maka sekali Rasulullah itu diberi wahyu, maka setelah itu beliau hafal. Beda dengan kita atau tidak? Beda atau benar? Kalau kita kan rumus menghafal itu kan harus sering ulang. Bapak kita kan hafal Al-Fatihah tadi, itu di luar kepala nih. Kenapa Pak? Kenapa? Sering diulang-ulang. Maka misalnya kalau jenengan itu tiap hari ulang Al-Baqarah, apal Pak? Setahun apal saya yakin. Tapi syaratnya diulang. Al-Baqarah dengan diulang-ulangnya berikut Pak. Memang perlu diulang-ulang. Kalau orang hafal dan diulang-ulang itu, yang hafal saja misalnya sudah mungkin 1 pekan nggak diulang, itu ada yang lupa Al-Quran. Maka Rasulullah menggambarkan Al-Quran itu lebih gampang lepas dibanding unta yang ditali, yang diikat dengan tali, lebih gampang. Maka salah satu jurus agar hafalan Al-Quran tidak lupa ya sering diulang. Pak
ada yang setiap hari khatam, ada yang 3 hari khatam, ada yang 1 pekan khatam. Bagi mereka, kalau 1 pekan nggak khatam itu termasuk menjauhi Al-Quran. Berarti kita ini termasuk menjauhi Al-Quran semuanya. Itulah kedekatan mereka terhadap Al-Quran. Wahadihi bisyaratun kabiratun minallahi li'abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna Allah sayu'allimuhu ilman la yansa. Ini sebuah kabar gembira dari Allah untuk Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah akan mengajari beliau ilmu yang tidak akan beliau lupa. Maka yang namanya kenabian itu bukan sesuatu yang diusahakan. Beda kalau pengen jadi orang pintar, usahanya belajar. Tapi kalau jadi nabi nggak bisa belajar. So pengen hafal Al-Quran, habis itu hafal kutubus sittah. Kalau kutubus sittah sudah cukup, saya tambah kutubus tis'ah biar nanti jadi nabi, nggak bisa. Karena nabi itu bukan sesuatu yang diusahakan. Nggak ada orang yang belajar ibadah dengan tingkat tinggi misalnya itu kemudian jadi nabi, nggak ada. Melebihi nabi, nggak ada. Karena kalau ada orang-orang sufi yang katanya ibadahnya sudah tingkat ma'rifatullah, kemudian melebihi nabi, nggak perlu sholat kan ya. Kalau mereka sudah tingkatan tertentu, itu sholat itu lewat, Pak. Karena sholat itu ibadatul awam, kata mereka, ibadahnya orang awam. Kalau orang-orang yang sudah tingkat tinggi, sudah tingkat ma'rifatullahnya tinggi, itu nggak perlu sholat. Itu jelas bukan pemahaman yang benar. Rasulullah yang merupakan hamba Allah yang paling tinggi tingkat keimanannya, paling tinggi tingkat takutnya kepada Allah, itu masih mengerjakan sholat. Bahkan beliau mewanti-wanti kita sebelum meninggal, 3 hari sebelum meninggal, as-sholat, 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 wa ma malakat aymanukum. Jagalah sholat dan perhatikan hak-hak budak kalian. Sholat itu masih terus dipesankan Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau ada orang yang mengaku dekat dengan Allah, tingkatan ma'rifat Allahnya itu tinggi, nggak sholat, itu namanya pendusta. Meskipun dia mau pakai sorban double telur, kalau itu yang tetap pendusta. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki beliau lupa ayat-ayat yang pernah Allah berikan, yaitu beliau akan lupa. Tetapi tentunya semuanya itu atas hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti ada maslahatnya. Tapi gini Bapak Ibu, ini jaminan, sehingga ini jaminan. Kata-kata sanuqri'u kafalatan illa masya Allah, jaminan bahwa Al-Quran itu otentik. Al-Quran itu asli seperti yang diwahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali memang yang Allah kehendaki untuk dihapus, dinasakh, itu tidak tercantum dalam Al-Quran. Tapi kalau tidak dikehendaki oleh Allah dinasakh, maka akan tercantum di dalam Al-Quran. Karena tadi jaminan Rasulullah tidak akan lupa. Dan para sahabat dalam membukukan Al-Quran, pembukaan Al-Quran kan ada di masa Nabi sendiri-sendiri. Para sahabat nyatat sendiri-sendiri. Ada yang punya kumpulan ayat-ayat Al-Quran lebih lengkap dari yang lain. Di masa Abu Bakar itu pembukuannya itu untuk menghimpun satu Quran lengkap dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Hebatnya para sahabat yang ditugasi itu dalam mencatat tidak mengandalkan hafalan. Para sahabat yang ditugaskan itu hafal Al-Quran, tapi mereka tidak nulis itu dengan hafalannya, enggak. Harus ada bukti konkret berupa dokumen. Harus ada dokumennya. Entah itu di atas kulit, ditulis di atas kulit, atau pelepah korma, harus ada dokumen. Jadi kalau misalnya
sahabat yang ditugaskan menulis, kalau kita Zaid bin Thabit ini, itu kalau sahabat tersebut ditugaskan menulis sebenarnya hafal, tapi kalau dia belum mendapati bukti konkret tertulis, dia tidak akan mencantumkan di dalam Al-Quran. Nah, itu salah satu ilham yang Allah berikan kepada para sahabat untuk menjaga keaslian Al-Quran. Itu pembukaan di masa Abu Bakar. Nanti terulang pembukuan di masa Utsman radhiyallahu anhu, di masa pemerintahan atau kekhalifahan Utsman. Pembukuan di masa Khalifah Utsman itu konsentrasinya dalam penyatuan bacaan. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, 7 model bacaan. Ketika di masa Utsman itu muncul bibit-bibit perselisihan dari para tabiin yang punya guru sahabat si A, tabiin yang lain punya guru sahabat si B. Akhirnya kan saling membanggakan, wah guru saya bacakan seperti ini, guru saya bacakan seperti ini, berarti kamu saya yang benar, kamu salah. Akhirnya padahal keduanya benar, tapi kan murid kan nggak tahu, sebagian nggak tahu. Maka kemudian Utsman atas saran dari sahabat kembali mengkodifikasi Al-Quran dengan penekanan menyatukan bacaan. Jadi kalau di masa Abu Bakar itu membukukan dari surat pertama sampai surat terakhir. Kalau di masa Utsman itu penyatuan bacaan. Sehingga setelah mushaf tersebut jadi dicetak ditulis menjadi beberapa mushaf, dikirim ke kota-kota yang besar. Kemudian Utsman memerintahkan selain mushaf yang seperti ini dibakar. Akhirnya para sahabat yang punya mushaf pribadi itu dibakar, kecuali Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud belum terbakar. Tapi mushafnya Ibnu Mas'ud itu kemudian tidak ditemukan sama sekali. Wallahu a'lam. Yang kita terima sekarang, yang ada di masa sekarang itu disebut mushaf Utsmani. Karena memang penyeragaman bacaan, sehingga sekarang bacaannya sama. Kalau logatnya ada yang berbeda biasa, ada yang logatnya berbeda karena ada imam-imam pembacanya juga berbeda. Kemudian innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Dia Allah mengetahui al-jahr, yang nampak, yang terang, wa ma yakhfa, dan apa yang tidak nampak. Allah mengetahui yang jahr, yang nampak, dan apa yang tidak nampak. Jadi Allah itu maha tahu. Alaniyah, yang terang-terangan Allah tahu. Kemudian yang sir Allah juga tahu. Apa yang terjadi sekarang tahu, apa yang akan terjadi di masa akan datang juga tahu. Oleh karena itu, salah satu hikmahnya Allah mensyariatkan apa yang Dia kehendaki. Allah mensyariatkan apa yang Dia kehendaki. Dan syariat Allah ketika itu sudah menjadi syariat, maka abadi selamanya. Kalau kemudian di sana ada perbedaan pendapat para ulama karena perbedaan dalam sudut pandang, itu biasa. Tetapi secara umum syariat Al-Quran itu sifatnya abadi. Kalau dulu di masa Rasulullah sholat itu wajib, maka sampai nanti yang hukumnya wajib, sholat gak akan pernah turun derajatnya menjadi sunnah, sholat 5 waktu. Zakat itu kalau dulu di masa Rasulullah wajib dengan syarat-syaratnya, maka selamanya akan menjadi wajib. Haji di masa Rasulullah wajib, maka selamanya akan menjadi wajib dengan syarat-syaratnya kalau sudah istito'ah. Kalau syaratnya kan istito'ah nih, az-zadu war-rahilah, bekal dan kendaraan. Termasuk bekal itu uang yang ditinggalkan untuk keluarga, kemudian biaya perjalanan, kemudian hidup di sana, itu namanya bekal. Nah, kalau sekarang kan sebenarnya banyak yang tidak istito'ah, tapi istito'ahkan. Ada tahu? Banyak sebenarnya belum
belum wajib, malah yang sudah benar-benar mampu ya karena daftarnya terakhir ya akhirnya terakhir juga. Tadi pagi saya baca ada WA teman ini ditanya, Ustaz, tahun depan saya berangkat haji, tapi anak saya itu masih punya hutang banyak, dan saya sendiri untuk berangkat itu harus menjual tanah. Kira-kira saya mengutamakan berangkat haji atau membayar hutang anak saya yang juga terlilit riba? Ini jawaban betul. Itu sebenarnya orang yang seperti itu sudah mampu atau belum? Belum. Tapi kan masalahnya kemarin kan ada program talangan itu loh, sehingga menjadikan orang yang tidak mampu dia daftar haji, sehingga orang yang mampu malah ya akhirnya ya kalau ada orang kan yang pikiran ini idealisme, saya nggak akan daftar haji kecuali kalau saya sudah mampu. Kan ada yang seperti itu, karena memang syaratnya harus